Menantu Pahlawan Negara bab 1473. Bukankah kamu bilang mau melumpuhkanku? Kak Ardika, hati-hati. Orang-orang ini adalah anak buah Haron, ahli bela diri ibu kota provinsi. Berbeda dengan Klito dan yang lainnya yang tampak bersemangat, saat ini Revina sangat cemas. Dia segera berteriak dengan keras untuk memberi peringatan kepada Ardika. Walaupun dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri daya tempur Ardika, tetapi bagaimanapun juga orang-orang ini berbeda dengan para pengawal yang dipekerjakan oleh Theodore sebelumnya. Dia takut Ardika menganggap remeh lawan karena tidak mengetahui asal-usul mereka. Diam kamu! Dasar pengkhianat! Klito dan yang lainnya menegur Revina dengan marah. Mereka sangat ingin melihat Ardika dilumpuhkan oleh orang-orang yang dibawa oleh Jafur kemari itu. Dengan begitu, Ardika tidak bisa mencari perhitungan dengan mereka lagi. Gak apa-apa, biarkan saja dia berteriak. Jafur tidak memedulikan teriakan Revina. Sambil tertawa liar, dia berkata, hingga ada gunanya berhati-hati. Orang-orang yang kubawa ini sudah merupakan ahli tinju dunia preman ibu kota provinsi. Ardika bertarung dengan mereka, hanya akan berakhir hancur berkeping-keping. Sebelum Jafur bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok bayangan seseorang tiba-tiba terpental ke arahnya dengan iringan suara teriakan menyedihkan, lalu terjatuh dengan keras tepat di hadapannya. Saking terkejutnya, dia melompat mundur satu langkah sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah sosok bayangan tersebut. Dalam sekejap, ekspresi terkejut tampak jelas di wajahnya. Klito dan yang lainnya juga tampak sangat terkejut. Saat ini, orang yang tergeletak di lantai adalah salah satu dari anak buah Jafur. Ah! Tepat pada saat ini, kembali terdengar suara teriakan menyedihkan beberapa orang. Dalam sekejap mata, 3 orang anak buah Jafur lainnya juga tergeletak tak berdaya di lantai. Senyuman baik di wajah Jafur maupun di wajah Klito dan yang lainnya langsung membeku. Mereka semua terlihat sangat terkejut. Bagaimana Ardika bisa melakukannya? Bukankah Jafur baru saja mengatakan keempat petarung itu adalah ahli tinju dunia preman ibu kota provinsi? Mengapa hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 menit saja, mereka semua sudah dikalahkan oleh Ardika? Kecepatan ini benar-benar luar biasa. Ekspresi Jafur tampak pucat sekaligus masam, dia menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Dia tahu jelas kekuatan yang dimiliki oleh keempat orang itu. Di dunia preman ibu kota provinsi, mereka benar-benar pernah menghajar orang hingga mati dengan tangan kosong. Namun, sekarang, Ardika malah mengalahkan mereka dengan mudah. Terlebih lagi, Ardika tampak sangat tenang, seakan-akan tidak mengeluarkan tenaga sama sekali untuk mengalahkan keempat orang tersebut. Ardika, apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, Jafur tiba-tiba berseru dengan tajam dan tegas, karena dia melihat Ardika tiba-tiba berjalan mendekatinya. Dia sudah tidak memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya lagi, bahkan secara naluriah dia melangkah mundur untuk menghindari Ardika. Kamu bertanya apa yang ingin kulakukan? Ardika berkata tanpa ekspresi, bukankah sebelumnya kamu bilang kamu mau melumpuhkanku? Saat dia berbicara, langkah kakinya tetap tidak berhenti. Dia berjalan mendekati Jafur dengan langkah yang tidak cepat, juga tidak lambat. Kilatan panik melintas di mata Jafur. Dia berkata dengan marah, Ardika, cepat hentikan. Apa kamu tahu siapa aku? Pamanku adalah Haron, ahli bela diri ibu kota provinsi. Seharusnya kamu pernah mendengar namanya kan? Gak masalah kamu melumpuhkan 4 King Kong, mereka hanya merupakan 4 orang dari sekian banyaknya murid pamanku. Tapi, aku adalah keponakannya. Kalau kamu berani menyerangku, pamanku pasti gak akan melepaskanmu. Kulihat kamu juga termasuk seorang ahli bela diri. Perjalanan seseorang dalam berlatih bela diri gak mudah. Selama kamu berhenti sekarang juga dan meminta maaf padaku, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk merekomendasikanmu sebagai muridnya. Selama kamu menjadi murid pamanku, kelak jangankan di kota Banyuli, di seluruh provinsi dan papan juga nggak akan ada seorang pun yang berani memprovokasimu. Saat berbicara, Jafur sudah menghentikan langkah kakinya untuk melangkah mundur. Dia sangat percaya diri hati Ardika akan tergerak setelah mendengar ucapannya. Karena saat berada di ibu kota provinsi, dia tidak pernah bertemu dengan orang yang berani tidak mempertimbangkan pamannya. Dulu, tidak peduli seberapa banyak orang hebat yang diprovokasinya,
Selama dia menyebut nama pamannya, orang tersebut pasti akan melepaskannya. Bahkan seringkali orang-orang itu yang berbalik menjilatnya, meminta bantuannya untuk dikenalkan pada Haron. Bab 1474. Hanya satu cambukan kalau sedikit tahu diri. Namun, kali ini Jafur sudah salah perkiraan. Ardika sama sekali tidak menghentikan langkah kakinya, bahkan menghampiri Jafur dengan cepat. "Serahkan padaku." Ardika mengulurkan tangannya tanpa ekspresi. Jafur melirik cambuk dalam genggamannya dengan sorot mata terkejut. Kemudian, dia langsung melemparkan cambuk itu pada Ardika dan berkata, Oke, aku berikan padamu. Sekarang kita duduk dan bicarakan secara baik-baik." Plak! Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, cambuk dalam genggaman Ardika sudah mengarah ke dadanya seperti seekor ular berbisa yang tengah menjulurkan lidah. Saat itu juga, pakaian Jafur langsung robek. Sebuah bekas luka yang menakutkan muncul di dadanya. "Ah! Ardika, berani-beraninya kamu memukulku." Jafur mengeluarkan teriakan menyedihkan. Kemudian, sambil menutupi dadanya, dia berteriak dengan marah, "Pamanku adalah Haron. Tunggu saja nanti. Kamu dan keluargamu pasti akan tertimpa musibah." Bising. Ardika hanya mengucapkan satu kalimat itu dengan acuh tak acuh. Cambuk dalam genggamannya kembali mengarah ke targetnya seperti ular berbisa yang menjulurkan lidah. Plak! Kali ini, cambuk itu mendarat tepat di wajah Jafur, lalu melesat dari wajahnya dengan membawa sedikit kulit dan daging yang hancur, serta darah segar. Ah! Jafur terjatuh ke lantai. Sambil menutupi satu sisi wajahnya yang telah hancur, dia mengeluarkan teriakan menyedihkan. Menyaksikan adegan kejam itu, anggota keluarga Rewin gugup setengah mati. Dengan iringan suara teriakan melengking, mereka buru-buru melangkah mundur, takut cambuk itu mengarah pada mereka. Bahkan Sumalin juga tercengang saking ketakutannya, sampai-sampai lupa untuk berteriak menghentikan Ardika. Selanjutnya, tanpa menunjukkan ekspresi apapun, Ardika mengayunkan cambuknya hingga seluruh ruangan tersebut dipenuhi dengan suara cambuk menembus udara. Cambuk tersebut tertuju pada tubuh Jafur lagi dan lagi, menyebabkan pria itu berguling-guling di lantai dan berteriak kesakitan. Hingga teriakan menyedihkan Jafur kian melemah, Ardika baru menghentikan aksinya. "Kamu, kemarilah." Ardika menunjuk Klito. "Ardika, apa yang ingin kamu lakukan?" Saking ketakutannya, Klito melangkah mundur tanpa henti. Ardika berkata dengan acuh tak acuh, "Dengan mempertimbangkan kamu adalah seorang tua bangka, kalau kamu sedikit tahu diri, aku hanya akan mencambukmu satu kali." "Awas saja kalau kamu berani." Klito merasa terkejut sekaligus marah. Melihat kondisi Jafur, dia sudah gugup setengah mati. Dia tidak ingin menerima satu cambukan pun. Saking paniknya, Klito segera mengalihkan pandangannya ke arah Sumalin dan berkata, "Ibu Sumalin, cepat hentikan idiot itu. Dia adalah pelaku utama di balik penangkapan Tuan Muda Elsen. Sekarang berani-beraninya dia bersikap begitu arogan di hadapanmu. Dia sama sekali nggak menganggap serius Nyonya Tisha dan keluarga Basuki Kotagamiga." Anggota keluarga Rewin lainnya juga ikut berteriak. Sekarang hanya Sumalin yang bisa menyelamatkan mereka dari ancaman cambukan mematikan Ardika. Ardika hanya tersenyum, dia sama sekali tidak memedulikan ucapan mereka. Dia berjalan menghampiri Klito dengan langkah tidak cepat, juga tidak lambat. Melihatnya mengangkat cambuknya, ekspresi Klito langsung berubah menjadi pucat pasi saking ketakutannya. "Hentikan!" Tepat pada saat ini, akhirnya Sumalin angkat bicara. Sumalin berkata dengan dingin dan sorot mata tajam, Ardika bajingan. Berani-beraninya kamu bersikap begitu arogan di hadapanku. Siapa yang memberimu nyali? Aku beritahu kamu, aku akan melindungi keluarga Rewin. Kalau hari ini kamu berani menyentuh anggota keluarga Rewin walau hanya satu jar mereka saja, aku jamin gak peduli kamu melarikan diri kemanapun, Nyonya Tisha gak akan melepaskanmu." Mendengar kata-kata tajam dan tegas yang keluar dari mulut Sumalin, akhirnya anggota keluarga Rewin menghela napas lega. Sumalin sudah menyebut nama Tisha, Ardika pasti akan ketakutan. Mereka menatap Sumalin dengan tatapan seolah-olah kali ini keluarga Rewin sudah mengambil pilihan yang tepat dengan memihak pada wanita tersebut. Klito juga menghela napas lega. Kemudian,
dia melangkah maju 2 langkah dan menunjuk Ardika dengan marah. Ardika, nyalimu benar-benar besar ya? Siapa yang memberimu nyali? Berani-beraninya kamu memprovokasi keluarga Rewin. Plak! Ardika menanggapinya dengan mengayunkan cambuk ke arah punggung tangannya. Sambil berteriak dengan menyedihkan, Klito terjatuh ke lantai, lalu berguling-guling di lantai sambil memeluk lengannya. Bab 1475. Kedatangan Nyonya Tisha. Ini. Anggota keluarga Rewin terkejut bukan main. Mereka tidak menyangka dalam situasi seperti ini, Ardika masih berani menyerang. Wajah Sumalin yang tampak putih ditutupi oleh riasan wajah itu juga tampak berkedut saking emosinya. Dasar bajingan. Berani-beraninya kamu melakukan hal seperti itu tepat di hadapanku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, cambuk dalam genggaman Ardika sudah mendarat tepat di mulutnya. Saat itu juga, mulut Sumalin langsung robek. Aduh! Wanita itu juga terjatuh ke lantai. Sambil menutupi mulutnya, dia berguling-guling kesakitan di lantai. Orang-orang di dalam ruangan itu langsung tersentak begitu menyaksikan pemandangan tersebut. Bahkan Sumalin juga tak luput dari cambuk. Ardika benar-benar sudah gila. Detik sebelumnya, mereka masih mengira Ardika akan tunduk setelah mendengar teguran penuh amarah Sumalin. Namun, siapa sangka? Hanya dalam sekejap mata saja, Ardika sudah memberi mereka sebuah jawaban yang nyata dengan tindakan nyata. Saat ini, anggota keluarga Rewin menatap Ardika dengan sorot mata ketakutan. Kamu, kemarilah. Ardika menunjuk beberapa orang anggota keluarga Rewin. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sebelumnya berteriak meminta Jafur dan Sumalin untuk melumpuhkannya, serta mencambuk Revina dan Hadiman hingga mati. Beberapa orang anggota keluarga Rewin yang ditunjuk oleh Ardika itu, hampir terjatuh lemas di lantai. Namun, mereka tidak berani menentang perintah Ardika. Mereka melangkah keluar dengan ketakutan, masing-masing dari mereka menerima satu cambukan dari Ardika dengan patuh. Dalam sekejap, teriakan menyedihkan langsung menyelimuti tempat itu. Revina, papa ayahmu, ayo kita pergi. Ardika melemparkan cambuk itu dengan sembarang, lalu membawa Revina sekeluarga pergi. Saat berjalan keluar dari ruangan tersebut, Hadiman berbalik sambil menahan rasa sakitnya. Lalu berkata dengan dingin, "Ya Klito, mulai hari ini, aku sudah putus hubungan dengan keluarga Rewin. Mulai sekarang, kami gak punya hubungan apapun lagi dengan kalian." Setelah mengalami kejadian kali ini, akhirnya Hadiman menetapkan hatinya untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Rewin. Pada saat bersamaan, dia juga ingin menggunakan cara ini untuk menghindari tekanan dari keluarga Rewin kota Gamjga. Dia tidak ingin kejadian Wirhan memaksa putrinya untuk menikah terulang lagi. Klito dan yang lainnya masih ketakutan setengah mati akibat tindakan Ardika. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hingga Ardika dan yang lainnya pergi cukup lama, Klito baru merangkak bangkit dengan hati-hati sambil menutupi tangannya. "Cepat panggil ambulans. Antar Bu Sumalin dan Tuan Jafur ke rumah sakit. Kalau sampai terjadi sesuatu pada mereka, seluruh keluarga Rewin juga harus ikut mati." Anggota keluarga Rewin yang tidak dicambuk, segera memanggil ambulans, mengantar Sumalin dan Jafur ke rumah sakit. Klito dan yang lainnya juga ikut pergi ke rumah sakit. Luka mereka tidak parah. Setelah melalui proses penanganan sederhana, mereka segera pergi ke bangsal Sumalin dan Jafur untuk menemani kedua orang itu. Sementara itu, saat ini anak buah Sumalin sudah menghubungi Tisha yang berada di ibu kota provinsi. Apa yang terjadi di kediaman keluarga Rewin juga sudah diberitahukan pada Tisha dengan detail. Begitu mendengar informasi itu, Tisha bergegas datang ke kota Banyuli. Di rumah sakit, di depan tempat tidur bangsal, seorang wanita terhormat berusia sekitar 50-an tahun yang mengenakan cheongsam dengan garis-garis berwarna hitam keemasan sedang menatap Sumalin, pelayannya yang sedang berbaring di tempat tidur itu tanpa ekspresi. Klito dan yang lainnya berdiri di belakang dengan bersikap hormat. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Karena mereka tahu, wanita di hadapan mereka ini adalah Ibu Elsen sekaligus Nyonya Tisha dari keluarga Basuki kota Gamiga. Nyonya, bajingan itu sudah mencambuk mulutku hingga rusak. Kelak bagaimana aku bisa melayani Nyonya lagi?
Nyonya nggak tahu betapa arogannya bajingan itu. Biarpun aku telah menyebut nama Nyonya, dia masih saja memukulku. Bajingan itu sama sekali nggak menganggap serius Nyonya. Biarpun mulutnya sudah robek, Sumalin yang berbaring di atas tempat tidur tetap mengadu pada Tisha. Nada bicara penuh kebencian terdengar jelas dalam ucapannya. Dia sudah melayani Tisha selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani memperlakukannya seperti ini sebelumnya. Dengan ekspresi muram, Tisha berkata dengan dingin, jangan khawatir, bajingan itu dan keluarganya harus mati. Bab 1476. Menjadi vegetatif. Mendengar suara dingin dan menakutkan Tisha, semua orang di dalam bangsal pun merinding. Tisha sedang marah besar, konsekuensinya pasti sangat fatal. Nyonya harus berhati-hati pada bajingan itu. Dia adalah seorang petarung yang luar biasa hebat, aku juga baru tahu. Bahkan 4 King Kong, murid andalan Haron juga sudah dilumpuhkan olehnya. Kalau Nyonya ingin menghadapinya, sebaiknya Nyonya mengundang beberapa orang pembunuh bayaran elit dari kota Gamiga. Sumalin melontarkan kata-kata itu dengan tajam. Setelah mengalami kerugian kali ini, dia sudah memetik pembelajaran yang berharga. Dia tidak berani menganggap remeh Ardika lagi. Tisha mengerutkan keningnya dan berkata, masalah yang menimpa Elsen kali ini sedikit merepotkan. Aku masih berusaha menggerakkan relasiku untuk membebaskannya, jadi aku harus tetap fokus. Aku hanya bisa meminta Haron untuk turun tangan menghadapi bajingan itu. Sorot mata Sumalin langsung berbinar. Kalau Haron yang turun tangan sendiri, Ardika pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Haron sudah menguasai dunia bela diri selama bertahun-tahun dan memiliki begitu banyak murid. Kebanyakan dari muridnya juga sudah terkenal di dunia preman. Jadi, boleh dibilang pria itu memiliki sumber daya manusia yang berlimpah. Saat ini, Klito memberanikan diri untuk bertanya, Nyonya, bolehkah aku berbicara? Katakan saja, kata Tisha dengan nada bicara biasa-biasa saja. Klito tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, lalu bertanya dengan hati-hati, Nyonya, dengar-dengar Tuan Haron gak akan meninggalkan ibu kota provinsi begitu saja. Apa dia akan datang ke kota Banyuli untuk melawan Ardika? Ya, benar, Nyonya. Kalau Haron gak turun tangan sendiri, gak peduli seberapa banyak jumlah orang lainnya, mungkin juga gak ada gunanya. Sumalin menimpali. Ardika juga punya sedikit relasi di kota Banyuli. Tina, Raja Preman kota Banyuli adalah sahabat istrinya. Selain itu, sepertinya dia sendiri juga memelihara sekelompok petarung yang sangat hebat. Sebelumnya, saat adik sepupu Irhan membawa 300 orang untuk mencari masalah dengannya, kebanyakan dari orang-orang itu telah dipatahkan lengan dan kaki. Sekarang dia hanya ingin Ardika mati. Dia tidak akan melewatkan sedikit pun informasi tentang Ardika. Kalau begitu, paksa dia datang ke kota Banyuli. Tiba-tiba, Tisha tertawa dingin dan berkata, 4 King Kong boleh dibilang hanya merupakan muridnya. Tapi, bagaimana kalau Jafur, keponakannya dilumpuhkan oleh Ardika bahkan sudah mati? Aku nggak percaya dia akan duduk diam saja. Sumalin berkata, tapi Nyonya, walau Jafur terluka parah akibat cambukan dari Ardika, dokter mengatakan lukanya hanya luka luar saja, nggak apa-apa. Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, tiba-tiba jantung Sumalin berdegap dengan kencang. Dia tidak bisa melanjutkan ucapannya lagi. Dia sudah mengikuti Tisha selama bertahun-tahun, tentu saja dia sudah tahu jelas karakter wanita itu. Kalau bukan karena wanita itu cukup kejam, dia juga tidak akan bisa mengubah statusnya dari seorang wanita simpanan menjadi selir keluarga Basuki, bahkan menonjol dalam persaingan melawan beberapa orang selir keluarga Basuki lainnya. Sekarang, Sumalin sudah mengerti maksud Tisha. Sementara itu, Klito dan yang lainnya tampak kebingungan. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh majikan dan pelayan itu. Tisha berkata dengan tenang, atur saja dulu. Adapun mengenai Jafur, kalau bisa jangan sampai dia mati. Kalau enggak, mungkin saja Haron akan menyalahkanku. Sebaiknya Jafur masih bisa diselamatkan, tapi nggak bisa berbicara dalam kurun waktu singkat, juga nggak akan ketahuan kita yang melakukannya. Apa kamu sudah mengerti? Tisha melirik Sumalin. Sumalin langsung merinding. Dia beranjak dari tempat tidurnya dengan susah payah dan berkata, aku sudah mengerti, Nyonya. Saat ini,
Akhirnya Klito dan yang lainnya sudah mengerti maksud Tisha. Wanita itu ingin menggunakan cara khusus untuk membuat Jafur menjadi koma, agar Jafur tidak bisa berbicara selamanya. Saat itu juga, semua anggota keluarga Rewin merinding ketakutan. Mereka menatap Tisha dengan sorot mata penuh hormat sekaligus ketakutan. Wanita yang satu ini benar-benar keji. Nyonya, pengaturannya sudah selesai. Tak lama kemudian, Sumaling yang mengenakan masker kembali ke bangsal. Tisha menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi. Kamu awasi perkembangan situasi di kota Banyuli. Aku harus segera kembali ke ibu kota provinsi untuk melakukan pengaturan pembebasan Elsen.